Pergi ke pasar membeli petai. Petai dimasak sambal terasi. Jumpa lagi di Bual-Bual Santai, obrolan cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TNN, senang sekali kita kembali bisa bersua di program Bual-Bual Santai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bual-bual santai dengan seorang ini kalau dibilang di Pekanbaru ini, di pemerintahan Kota Pekanbaru, udah senior lah ini. Sudah banyak juga jabatan-jabatan yang diemban. Dan sekarang beliau ini jabatan itu asisten 2 bidang ekonomi pembangunan di Pemko Pekanbaru. Tapi juga sedang dapat tugas khusus sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan. Bersama kita Bang Ingot Ahmad Huta Suhud. Woi, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat abangku. Kan harus gitu pula abang awak ini kan. Kelihatan ini wah, bodinya makin kekar aja deh. Makin bontot. makin besar. Aduh, tapi sibuk banget kayaknya ya. Ada 2 jabatan yang harus dilaksanakan. Ya, menantang ya. Wah, soalnya PLT Bang Ingot ini dari satu PLT ke PLT lain, jadi selalu jabatannya double ini. Jadi kerjanya wah. Ya. Oke, kali ini saya mau ngajak ngobrol-ngobrol tentang seputar yang kesehatan lah ya. Kalau asisten 2 barangkali mungkin ekonomi pembangunan ya, termasuk juga lah mungkin terkait dengan masalah kesehatan yang lebih strategis saya kira nih Bang Ingot. Jadi apalagi sekarang ini bidang kesehatan itu sedang dapat tugas juga dari Presiden Prabowo. Ada satu program strategis yang menjadi janji beliau itu tentang pemeriksaan kesehatan. Jadi selain makan gratis, pemeriksaan kesehatan. Nah, ini saya pengen tahu nih kesiapan Pekanbaru untuk melaksanakan program ini. Sejauh ini apa yang sudah disiapkan? Terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ya, kita sudah lakukan langkah-langkah persiapan sejak pertengahan bulan yang lalu. Sebenarnya sudah mulai konkret langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita tentu lakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat ya, melalui jalur-jalur Zoom meeting ataupun bersurat dan sebagainya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan koordinasi dengan dinas provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. Nah, puncaknya kemarin hari Jumat tanggal 31 Januari kita melaksanakan simulasi terhadap pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka hari ulang tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, dari simulasi itu kami menyimpulkan bahwa untuk 21 puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru itu secara teknis mereka sudah bisa katakan siap. Nah, tetapi ada beberapa klinik pratama yang juga memang menjadi rujukan untuk kegiatan ini. Masih kami komunikasikan karena sepertinya antara klinik satu dan klinik yang lain itu tidak sama, tidak seragam mungkin kesiapannya dalam hal fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, kadang-kadang mereka kan ada yang stresnya ke kecantikan, ya, ada ke bidang-bidang tertentu. Nah, oleh karena itu kami putuskan per tanggal 3 kemarin kita mulai dulu di puskesmas. Klinik belum? Layanan di puskesmas, klinik belum. Kita masih lakukan koordinasi sehingga nanti kita dapat skema yang baku bagaimana pelayanan di puskesmas, di klinik. Apakah nanti semua klinik atau beberapa klinik bergabung atau seperti apa, itu perlu kita rumuskan supaya nanti masyarakat tidak kecewa ketika datang untuk meminta pelayanan itu. Tapi saya katakan 21 puskesmas sudah siap dan sudah melaksanakan pelayanan per tanggal 3 Februari kemarin. Itu meliputi apa saja sebenarnya program dari Pak Prabowo ini kesehatan ini? Apakah ya medical check up atau seperti apa? Seperti standarnya medical check up. Ada beberapa klaster ya. Pertama anak bayi ya, sampai dengan umur 48 hari, kemudian balita, kemudian remaja, kemudian nanti dewasa, kemudian lansia. Oh gitu. Nah, ini kan treatmentnya berbeda, ya. Artinya
memang sempurna kita belum. Ya, intinya per tanggal 3 kita sudah mulai melayani sembari kita lakukan penyempurnaan seperti kegiatan-kegiatan kita yang lain. Biasanya kan nggak langsung klop dia. Karena kita berhadapan juga nanti dengan pola atau habit masyarakat kita. Contoh kemarin beberapa orang masyarakat kita datang, mereka tidak membawa, rupanya mereka belum punya aplikasi Satu Sehat yang merupakan wadah utama untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Mereka harus lebih dulu mendownload aplikasi Satu Sehat. Ya, nah kemudian ada juga masyarakat yang tidak membawa Android-nya, otomatis hanya pakai KTP. Nah ini memang beberapa pengalaman ataupun kejadian yang kita temui di lapangan. Tapi kita lakukan solusi cepat ya. Seperti tadi kalau masyarakat kita belum punya aplikasi, belum terdaftar akunnya, di setiap puskesmas sudah kita minta ada PIC. Ya karena kan tidak semua masyarakat itu melek teknologi. Benar. Atau yang tua-tua gitu. Kadang dia untuk mendaftar aplikasi ini kan ada tingkat kerumitan sendiri. Kalau nggak punya handphone canggih gitu kan banyak juga tuh masyarakat yang pakai KTP saja. KTP. Tapi karena dia pakai KTP, otomatis bukti pemeriksaannya kita berikan juga secara manual. Oh gitu. Jadi tetap bisa ya. Jadi jangan kan mungkin karena harus ada aplikasi, kalau nggak ada wah gimana gitu kan. Nah itu. Jadi KTP saja bisa. Pelayanannya tetap sama yang akan diterima. Nah, gitu. Jadi aplikasi itu sebenarnya untuk apa sebenarnya? Ya aplikasi itu kan gunanya nanti tadi itu seperti disampaikan bahwa sektor kesehatan ini sektor yang sangat strategis. Ya. Memang kalau kita lihat secara umum, kalau kita berbicara kesehatan, itu ada dua hal yang sebenarnya paradoks ya. Terkesan dia saling bertentangan. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya kan? Nah, di sisi lain kita harus menyiapkan tempat berobat. Nah, artinya kalau kesehatan masyarakat meningkat, masyarakat sudah baik, tempat berobat kan tidak perlu lagi. Nah, tapi ini kan harus kita laksanakan secara bersamaan dan secara proporsional. Nah, konteks pemeriksaan kesehatan gratis ini, menurut hemat kami adalah dalam rangka kita melakukan pemetaan. Ya, kita mendapatkan rekam medik masyarakat kita secara umum. Sehingga ini menjadi masukan, menjadi input nanti ketika kita mengambil kebijakan-kebijakan di sektor kesehatan yang berimplikasi kepada anggaran, kepada SDM dan sebagainya. Kita ini kan lemahnya itu dari sisi data, memang dari dulu, baik data kependudukan, data kesehatan, kayak gitu ya. Makanya kita perlu sekali dia terekam di secara elektronik. Kemudian yang kedua, kita juga berharap masyarakat itu mereka juga sudah tahu potensi dirinya, dengan screening ataupun pemeriksaan kesehatan ini. Masyarakat udah tahu bahwa saya sekarang sehat, tapi saya punya potensi sakit ini, penyakit A, penyakit B, penyakit C, sehingga dalam perjalanan kehidupannya dia bisa memilih dengan tepat, ya. Mungkin dia memilih olahraga yang tepat, ya, memilih mungkin menu-menu ketika dia makan yang tepat juga, sehingga berdasarkan informasi yang tadi dia dapat dari pemeriksaan kesehatan, ke depan potensi dia untuk sakit itu juga bisa kita minimalisir. Tapi kan memang ini susahnya itu masyarakat kita ini memang agak masih belum terbiasa mendeteksi sejak dini gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya kan memeriksakan kesehatan sejak awal itu perlu untuk tadi seperti abang bilang itu kita tahu potensi-potensi bahaya kita. Tapi masyarakat kita kan kayaknya agak udahlah itu nanti makin tahu penyakit makin stres kita tambah sakit gitu. Tapi itu tantangannya kan. Tantangannya ada. Kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada saudara kita masyarakat supaya mereka ini penting, lebih banyak kemanfaatan lah. Kadang-kadang memang takut-takut juga. Kita kan suka takut periksa nanti gitu. Tapi harus ada upaya-upaya mungkin edukasi. Jangan seperti kawan saya, Bang. Kawan saya itu dia memang suka baca, buka-buka berita di internet itu dia tengok, minum alkohol berbahaya. Berhenti dia minum alkohol. Habis itu dia bilang, kalau gonta-ganti pasangan bisa kena AIDS. Berhenti dia. Cuma waktu dia dibaca merokok, berhenti dia baca berita itu. Dia berhenti membaca.
bukan berhenti merokok dia gitu. Ya. Oke, kalau kita lihat sekarang ada program ini dari pemeriksaan kesehatan gratis ya pemerintah. Artinya ini kan juga langsung menyentuh ke pelayanan kesehatan. Nah, sebelumnya kan Pekanbaru ini ada program juga kan yang kaitannya dengan memberikan pelayanan kesehatan. Kalau saya namanya UHC itu. UHC, ya. Nah, ini bagaimana sinkronisasi antara program yang diluncurkan Presiden Prabowo ini dengan UHC ini? Apakah ini masih bisa saling berkaitan gitu atau mandiri dia masing-masing? Saling berkaitan, ya kan beberapa aspek dari pemeriksaan kesehatan ini itu memang tercover dalam pelayanan di kita tercover. Nah makanya kita lagi sempurnakan juga nih, kan juga dengan dengan BPJS sendiri kita punya semacam medianya, medianya sedang kita lakukan penyesuaian juga. Tapi sambil berjalan sejauh ini saya kira masih bisa kita laksanakan lah. Nah, jadi tidak ada masalah ya dengan program UHC akan bisa jalan terus? Oh, enggak ada masalah. UHC dalam konteks pemeriksaan kesehatan gratis bisa berjalan. Dalam konteks keperluan masyarakat secara umum masih berjalan. Masih berjalan. Bahkan tahun ini kita tambah itu anggarannya karena jumlah penduduk kita juga meningkat, ya. Juga ada beberapa target ataupun margin minimal yang harus kita penuhi agar kita masih bisa melaksanakan pelayanan kesehatan melalui UHC seperti tahun kemarin. Ya, kalau tahun kemarin kita dipersyaratkan 76% tercover, tahun ini kita disyaratkan lebih tinggi, sekitar 85%, sehingga anggaran yang kita anggarkan memang bertambah, tapi kita masih bisa melakukan sistem cut off seperti tahun lalu. Ya, selama ini kan masyarakat kita yang belum terdaftar di BPJS, ketika dia mau berobat, ya, kalau dia punya KTP dan NIK Pekanbaru, UHC-nya bisa kita aktifkan. Nah, pada saat dia perlu kita aktifkan, itu sangat membantu sebenarnya. Okay. Sampai saat ini itu sudah berapa banyak masyarakat yang menggunakan, memanfaatkan? Karena kayaknya kan nggak semua juga yang tahu bahwa mereka bisa mendapatkan UHC itu. Oh, saya nggak punya datanya hari ini, ya. Tapi saya kira cukup banyak ya. Kita anggarkan di tahun 2024 saja itu lebih kurang 68 miliar lebih. Nah, di tahun 2025 untuk UHC kita anggarkan lebih kurang 84 miliar. 84 miliar, meningkat berarti ya? Meningkat. Dengan asumsi bahwa masyarakat bertambah. Penduduk bertambah. Ya, oke. Nah, kalau melihat persoalan masalah kesehatan di Pekanbaru, Bang Ingot, sejauh ini yang paling menjadi tantangan atau ancaman masalah kesehatan terbesar itu di Pekanbaru itu apa sekarang? Sebenarnya banyak ya. Nanti kita ambil secara umum ya. Pertama sekali adalah perilaku, ya, habit. Nah, artinya kan kesehatan seorang seperti tadi. Ya kan, masyarakat itu memang harus menerapkan pola hidup sehat. Ya, kita masih lihat saja sampah-sampah kita masih itu buang kan. Berkaitan dengan perilaku itu ya. Sekali, artinya itu dengan masalah kesehatan ya. Pengaruh ketika ada tumpukan sampah yang tidak terangkat, ya. Ini kan tentu menjadi sumber penyakit juga. Kemudian yang kedua sebenarnya salah satu instrumen penting ya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Pekanbaru adalah ketersediaan air bersih. Jadi air bersih, akses kepada air bersih ini memang kita lihat sangat perlu peningkatan. Ya. Hari ini kalau kita lihat air bersih itu dari air perpipaan, Pekanbaru baru lebih kurang 8%. Kecil sekali. Pekanbaru yang terakses oleh pipa PDAM ya. Iya. Dengan catatan hari ini PDAM airnya sudah air yang betul-betul layak untuk dikonsumsi. Iya. Nah, selebihnya masyarakat kita masih air bawah tanah, main bor, air sumur, ya. Kemudian air dari depo-depo tertentu yang mungkin level kelayakan konsumsinya juga masih harus dipertanyakan. Nah, ini menjadi tantangan dan kami sudah koordinasikan juga dengan Dinas PUPR ya agar bisa menggesa lah. Kan sekarang kita juga lagi bangun jaringan. Iya, yang di Tampan di Kubang itu ya. Itu sudah apa perkembangan? Sebagian sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, sebagian masih dalam tahap konstruksi. Nah, tentu kita berharap ini bisa cepat baru
instrumen ini bisa terpenuhi. Ya. Kita bayangkan kalau air yang tidak standar, tidak berkualitas dikonsumsi oleh anak balita sampai sekian tahun, saya kira ini sangat mempengaruhi derajat kesehatannya. Kita bicara tentang derajat kesehatan. Kemudian yang lain saya kira rutin lah, Pekanbaru, DBD. Ya kan? Musiman ya, DBD, musiman itu. Sekali lagi itu kan berkaitan juga dengan perilaku hidup sehat, ya. Rasanya kita sekarang jarang gotong royong di Pekanbaru. Wah iya, itu betul itu. Mungkin dihidupkan lagi lah. Dulu zaman-zaman 10 atau 15 tahun yang lalu kan kita masih punya instrumen gotong royong, bersih-bersih lingkungan. Iya. Ini mungkin perlu kita budayakan lagi. Ya. Sehingga lingkungan itu relatif lebih bersih dan lebih sehat ya. Benar, karena kesehatan itu memang dibangun lebih baik secara mandiri. Ya. Perilaku hidupnya yang mudah bersih dan sehat. Nah, pemerintah mungkin melakukan fasilitasi baik dari seperti tadi kebutuhan air minum, juga memfasilitasi dari sisi kurasinya, penyiapan mungkin fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Nah, ini harus terkolaborasi lah dengan baik. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal rumah sakit tadi ini disinggung ini, ini yang masih jadi berita viral atau sering disorot itu soal rumah sakit Madani. Ini kayaknya Bang Ingot ini agak pusing juga ngurusin rumah sakit Madani ini sepertinya. Apa yang masih ya terakhir infonya ada pembenahan. Ya, direkturnya diganti kalau nggak salah. Kemudian ada perubahan karena di sana saya baca kemarin itu pegawainya terlalu banyak. Lalu Bang Ingot melakukan penilaian, evaluasi lalu dipindah-pindahkan, tapi melawan juga. Mulai ditantang gitu. Ini saya administrasi dari dulu kerjanya enak, duduk-duduk main HP, sekarang suruh gitu. Apa yang Bang Ingot rasakan dalam pembenahan rumah sakit Madani ini? Ya, pertama kita bedakan definisi pergantian dengan pembenahan. Ya kan? Ya. Untuk pembenahan pada tingkat tertentu kita mungkin perlu pergantian. Ya kan? Tapi pergantian yang salah akan menyebabkan pembenahannya gagal. Nah, kemarin kita coba lakukan upaya-upaya. Ya. Pertama tentu kita melakukan perbaikan dari sisi manajemen, birokrasi dan organisasinya. Nah, tadi yang disinggung terkait dengan THL kita di sana 630-an, 637 kalau saya nggak salah ya. Datanya orangnya mudah-mudahan sama. Kemudian jumlah ASN-nya itu hampir 200. Oh, jadi THL kalau digabung dengan ASN-nya 800 dong? 800 lebih, hampir 900. Iya. Artinya kalau kita bandingkan mungkin dengan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad ke provinsi. Mereka dengan jumlah tenaga kerja lebih kurang 1.500. Ya. PAD-nya, pendapatan mereka itu 350 miliar. Puluhan miliar. Ya. Madani dengan jumlah karyawan yang hampir 2/3-nya, itu pendapatannya cuma 7 miliar. Wah. Nah, artinya itu dari sisi ekonomi dia sudah tidak visible. Artinya dari situ bisa kita lihat antara yang mau melayani dengan jumlah yang dilayani ini nggak balance ini. Dia sudah tidak visible. Ya. Untuk itu kami minta teman-teman di bagian Ortal, bagian kepegawaian Pemko Pekanbaru untuk melakukan asesmen terhadap jumlah dan kualifikasi tenaga yang ada di Madani. Artinya mungkin saja dari sisi jumlahnya itu pas mungkin, tetapi dari sisi kualifikasinya nggak pas. Mungkin lebih banyak administrasi tadi dibilang gitu. Nah, kalau rumah sakit mungkin kita butuh lebih banyak nakesnya, tenaga kerja, tenaga kesehatannya. Nah, kita lihat itu. Nah, memang pada kesimpulan kami, memang pertama jumlahnya over dan kualifikasi orangnya juga tidak pas. Nah, di situ kita dihadapkan pada dua pilihan. Ya, ini saya katakan langsung di sini ya. Kita punya pilihan, apakah kita harus melakukan rasionalisasi terhadap jumlahnya? Ya. Nah, bagaimana metodenya? Ya. Sementara sekarang kondisi kita juga lagi transisi kepemimpinan, akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Nah, akhirnya kita sepakat untuk memilih langkah
Yang 632 ini harus kita berikan kesempatan mereka untuk berkontribusi. Artinya mereka harus diberdayakan, Pak. Maksimal. Nah, daripada mereka duduk main HP seperti yang kita bilang tadi, lebih baik kita kasih kerja. Betul. Artinya dia berkontribusi terhadap organisasinya. Ya. Ini yang kita lakukan. Ya, jadi memang ada penolakan, tetapi kan dalam rangka perbaikan kadang-kadang kita juga harus mengambil tegas dong yang tidak populer dan kita harus ambil sikap. Ya. Harus tegas. Kemudian yang kedua juga dalam menangani isu-isu di dalam sendiri, ya. Di dalam itu juga selama ini terdapat beberapa kekurangan yang saya kira cukup mendasar. Ya. Tata kelola keuangan, pengadaan barang jasa, sehingga kondisi katakanlah ya keuangan di Madani dalam konteks BLUD-nya itu memang sangat memprihatinkan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan. Ya, pasien kita itu cuma 30-40 orang satu hari, Pak, itu rumah sakit. Ya. Ya. Nah, otomatis kan kita harus mengambil langkah-langkah cepat nih. Kalau kita mau meningkatkan pendapatan, otomatis kita tingkatkan kunjungannya. Kunjungan akan meningkat ketika masyarakat ada kepercayaan. Ya. Kemudian ada fasilitas yang kita berikan. Nah, itulah kita menetapkan program shuttle care, Madani Shuttle Care. Jadi mobil itu sifatnya antar jemput ke puskesmas bagi pasien-pasien yang dirujuk ke Madani. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan sekaligus menambah kunjungan. Dari data 3 bulan terakhir memang terjadi peningkatan. Dan ini saya kira perlu dikembangkan di depan. Jadi ada upaya untuk jemput bola lah ya terhadap masyarakat, karena itu tadi mungkin dalam beberapa tahun terakhir persepsi yang muncul terhadap Madani ini masih minus, masih negatif gitu kan. Ini kayak mau batuk, minum aja dulu Bu. Ini ya santai aja ini sambil ngopi. Tawaran tuan rumah. Iya. Ini kopi total nih mantap namanya ya. Oh ya, pokoknya boleh. Setelah ini total dia bangkit semangatnya. Oke. Nah, untuk tenaga nakesnya sendiri di Madani, ya, ini apakah ya muncul kemarin juga sorotan dari anggota DPRD bahwa nakesnya juga masih belum disiplinkah namanya, atau ada pasien yang lambat ditangani, itu sudah apa yang dilakukan untuk memperbaikinya? Ya, tentu kita berangkat dari statusnya. Dokter-dokter spesialis kita di sana pada umumnya adalah pegawai negeri, pada umumnya adalah ASN. Nah, kenapa mereka ya dalam tanda kutip selama ini mungkin kurang optimal ya. Kurang dari sisi pelayanan ataupun rasa militansinya terhadap rumah sakit Madani, ya kan? Ya mungkin mereka juga ada praktek di luar, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan mereka tidak disiplin, menjalankan disiplinnya sebagai pegawai negeri. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan komunikasi dengan teman-teman itu, ternyata juga ada beberapa persoalan. Ya, jasa mereka belum dibayar. Oke. Tahun-tahun tidak dibayar. Nah, tentu ini langkah-langkah. Itu tidak dibayar karena nggak ada anggaran atau ada oknum yang tidak membayarkan? Kalau kita lihat meme di WA kan ada meme tuh. Kan ada tulisannya tuh, susah untuk dijelaskan. Susah untuk dijelaskan. Tapi intinya harusnya mereka dapat prioritas. Ya, jasa yang mereka berikan harus diberikan. Nah, jadi ini yang kurang sehingga mereka juga nggak optimal. Kalau dari sisi anggaran untuk Rumah Sakit Madani ini sebenarnya seperti apa? Memang dikeluhkan kurang atau sebenarnya ya sudah cukup untuk standar dari pelayanan sesuai dengan anggaran itu? Ada dua sistem penganggaran di situ. Yang pertama melalui APBD yang sifatnya support. Ya, seperti listriknya itu kan besar tuh, nah, tiap bulan harus bayar, itu hanya APBD. Kemudian juga ada BMHP, ya. Kemudian juga ada nanti sifatnya operasional yang mungkin sementara ketika Madani mampu nanti itu akan dikurangi. Ya, nah di sisi lain memang harusnya rumah sakit ini kan pasiennya cukup banyak lah ya, yang mencapai standar, baru nanti
pendapatan dari pelayanannya juga meningkat. Nah, target kita adalah meningkatkan pendapatan dari pelayanan, sehingga nanti peran APBD akan pelan-pelan akan berkurang. Ya, ketika kemandirian rumah sakit ini meningkat, otomatis peran APBD mungkin berkurang atau kita alihkan ke sifatnya pengembangan. Nah, ini yang belum tercapai. Ya, hari ini pendapatan kita mungkin sekitar 500 atau 700 sampai 700 juta per bulan lah. Ya, dari klaim BPJS ataupun pelayanan langsung ataupun pendapatan lain-lain yang sah ya, baru level itu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Tentu kata kuncinya adalah kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu, tentu kita semua, ini izin saya memberikan himbauan, semua kita mari kita berikan komentar terhadap Madani itu secara murni dan konsekuen, secara berimbang. Kan kita nanti terframing, ya framing yang justru nanti mendegradasi rumah sakit Madani di mata masyarakat kita sendiri. Nah, ini kan akan merugikan kita ke depan. Tapi kan itu juga kadang-kadang tergantung karena persaingan di dalam itu. Ya, betul. Makanya dia dinamika di dalam juga mempengaruhi. Nah, itu kan artinya itu perlu ditata itu. Betul. Nah, makanya penataannya juga saya berharap ini bisa kita lakukan dengan cepat. Dan itu kita berharap nanti di selanjutnya dengan dilantiknya wali kota yang baru definitif, mungkin dengan kewenangan ataupun keluasan yang lebih luas, mungkin bisa diambil kebijakan. Sudah ada pembicaraan dengan tim-tim wali kota yang baru ini? Belum. Belum ada tim mau bicara tentang masalah kesehatan ini. Ya, mudah-mudahan segeralah dibiarkan. Karena ini masalah penting ini kan, isu penting ini. Dan dia nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Setiap saat aja. Nggak bisa tunggu dulu nanti baru kita. Nggak bisa gitu. Karena apalagi ini termasuk pelayanan tadi, pelayanan penting yang bagi masyarakat, kehadiran rumah sakit umum di suatu daerah itu tumpuan harapan yang besar gitu kan. Karena ya kita tahu biaya kesehatan ini kan luar biasa besar ya. Kalau ada rumah sakit dari pemerintah ini kan harapannya mereka bisa tertangani dengan baik, tapi juga biayanya nggak terlalu besar gitu kan. Nah, terkait dengan apa namanya BPJS segala macam itu dengan di rumah sakit Madani ada masalah nggak? Sejauh ini nggak ada masalah. Artinya yang diklaim itu dibayarkan tepat waktu atau ada keluhan? Memang sepanjang itu kan mereka juga punya apa namanya metode verifikasi. Memang ada kadang-kadang jenis-jenis permintaan tertentu yang mereka tidak mau bayar. Ya kan, memang BPJS kan ada nanti obat-obatannya tertentu. Kalau kita menggunakan yang di atas itu tentu mungkin nanti tidak diklaim, tapi itu sudah diatur semua. Sejauh ini secara umum berjalan dengan baik. Yang paling penting bagi kita sekarang, ketika masyarakat kita dirujuk untuk berobat di Madani, kita sedapat mungkin tidak lagi merujuk ke rumah sakit lain. Kita selesaikanlah di Madani. Oh iya dong, harus gitu. Perlu pembenahan di dalam, suasana yang baik, ya, rasa tanggung jawab dari teman-teman harus kita naikkan sehingga masyarakat kita merasa cukup. Ya. Saya cukup berobat ke Madani udah sembuh. Iya, harusnya begitu. Sampai tuntas pengobatan saya. Nah, kan kalau masih dirujuk lagi ke tempat lain, ya itu kan kepercayaan itu akan lama timbul. Iya. Akhirnya begitu rujuk mereka langsung minta rumah sakit lain. Ini nggak selesai di sini nih kan. Ya, atau tadi kalau pelayanannya lambat kan, udah ya kayak cerita yang viral itu, sudah berapa hari nunggu dokter nggak datang, dokternya lagi libur gitu ya. Sampai akhirnya harus menahan sakit minta rujuk juga, akhirnya dirujuk juga. Nah, ini kan jadi double, nahan sakitnya lama ya kan, ternyata dirujuk juga, kenapa nggak langsung aja gitu kan. Nah, kalau dari sisi peralatan di rumah sakit Madani itu, infonya peralatan sih sebenarnya cukup canggih, tapi ada sarana-sarana penunjangnya yang sering nggak ada gitu, habis atau. Benar, artinya kita punya standar yang tidak kalah dengan rumah sakit yang mewah ya. Bahkan ada beberapa peralatan kita yang mungkin di atas di Pekanbaru baru kita yang punya misalnya. Ada beberapa jenis ya. Nah, tapi memang tadi bagaimana kita memanage dinamika pelaksanaan pelayanan di rumah sakit itu. Karena bagaimanapun sampai hari ini berobat itu kan juga ada faktor sugesti kan. Iya. Ya, kalau ketika orang merasa percaya,
ya, dia akan nyaman berobat di situ. Nah, ketika dia ditermakan dengan framing ataupun ternyata rumah sakit kita memang mengalami persoalan, ini akan menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat kita, gak jadilah sana berobat tempat lain aja. Ini yang coba kita rubah ya. Artinya kuncinya memang pembenahan di dalam. Ya. Dan ini harus total ya sepertinya di total, semuanya harus total, dicocok total. Total news ini. Total, artinya kita harus nanti melakukan asesmen kembali. Ya. Sebenarnya Madani itu apa persoalannya? Dari sisi keuangannya apa? Dari sisi penempatan orang-orangnya apa? Ya, dari sisi integritas pejabat-pejabatnya juga harus kita asesmen ulang. Kemudian kita tempatkan dengan baik, ya. Kemudian pola hubungan antara, dia kadang-kadang fasilitas ada, mobilnya ada, supirnya nggak mau bawa atau supirnya ugal-ugalan, kacau juga nih Pak. Iya. Ya, kalau dokter-dokter kita tadi juga dia nggak termotivasi. Iya. Ya, dia malas-malasan masuk. Iya, iya. Akhirnya kan masyarakat kita ngantrinya lama. Iya. Ya, ini kan jadi lama-lama akan menimbulkan kembali tadi ketidakpercayaan itu. Iya. Akhirnya jauh-jauh ke Madani. Iya. Soalnya pinggir kota ya kan. Kemudian tadi memang posisi rumah sakit kita ini adanya di pinggir. Iya, di pinggir kota kita. Pinggir kota gitu. kita. Ya, karena memang dulu pertimbangan ketersediaan lahan ya. Nah, otomatis memang kita harus membuat semacam fasilitas antar jemput bagi masyarakat kita dengan titik jemputnya di puskesmas. Jadi kan bisa masyarakat ke puskesmas dulu. Nanti ketika di puskesmas mau dirujuk, pilihannya adalah ke Madani. Ya. Dia dijemput, nanti diantar lagi. Dan saya kira itu menyentuh ya kepada masyarakat kita. Karena dari survei kami, salah satu pertimbangan orang tidak ke Madani adalah akses transportasinya. Pertama macet. Iya. Kemudian nanti tanya ke Disub lah. Ya, dulu ada Transmetro ke situ. Oh gitu. Sekarang nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Aduh. Ya, jadi dulu masyarakat kita kan pakai Transmetro nih. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau sakit kan agak susah juga pakai Transmetro. Ya, artinya kalau sakitnya IGD ya. Iya, kalau iya. dia mungkin hanya sekedar mungkin mau rujuk, check up. ya, Oke. Itu masih bisa. Nah, tapi kita sudah membuat kebijakan Madani Shuttle Care. Nah, yang memang nanti itu keliling antar jemput. Itu sudah beroperasi? Sudah. Dari 21 puskesmas di Pekanbaru, sudah 15 puskesmas yang kita layani. Oke. Respon masyarakat gimana? Sudah ada banyak? Baik, karena ada peningkatan ini. Oh, oke. Dalam beberapa bulan terakhir ya. Bulan terakhir. Oke. Ya, ini sangat menjadi prioritas saya kira untuk wali kota baru. Ini karena menjadi pimpinan dinas kesehatannya masih PLT, memang agak ragu-ragu juga nih mau ngambil tindakan yang tentu kan agak terbatas ya kalau PLT ya. Wah, tentu perlu banyak pertimbangan kalau ngambil kebijakan strategis ya. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Agung Markarius dilantik, karena kabarnya dari MK sudah oke lah, ada lampu hijau, nggak ada tidak berlanjut kasusnya. Insya Allah kalau tidak ada aral minta tanggal 20 dilantik. Jadi ini juga harapannya tentu bidang kesehatan harus segera dibenahi. Ya kalau yang lain-lain di dinas kesehatan ya sesuatu yang rutin dilaksanakan, kayaknya kita nggak punya masalah yang benar-benar sangat mengkhawatirkan lah ya kalau masalah kesehatan di Pekanbaru. Hanya soal tadi ya gaya hidup, perilaku hidup sehat, hidup bersih itu yang perlu diinikan. Artinya kita nggak punya penyakit yang sangat wabah atau gimana, nggak ada sejak masa COVID selesai aman. Jadi tapi sarana kesehatannya nih Rumah Sakit Madani karena memang jadi sorotan masyarakat, saya kira sesuatu yang harus dibenahi dan sarana prasarananya terutama orang-orangnya lah ya. Mudah-mudahan dapat pimpinan yang benar-benar ini. Kalau ini kan juga masih PLT ya. PLT. Mudah-mudahan juga dapat yang definitif yang mantap lah. Kalau pimpinannya mantap tentu pelayanan di bawahnya juga mantap. Bang Ingot, terima kasih nih sudah berbagi informasi di Bual-Bual Santai. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi di bidang yang lain. Siap, insya Allah. Mana tahu dapat PLT baru lagi. Jangan lagi lah. Oh, jangan lagi ya. Kita benahi ekonomi nanti. Udah berapa PLT coba kalau dikata-kata? Aduh. DLHK, terus ini ya kesehatan. Dua ya. Pernah di perpustakaan. Oh, perpustakaan. Yang dua ini luar biasa.
Kita dengar kabar juga jadi calon sekda Pak. Dibawa galak sih. Ayo dibawa. Kabar anginnya berhembus, cuma nggak tahu itu angin utara atau angin selatan. Sekali lagi terima kasih Bang Ingot. Teman-teman sahabat TNN, demikian bincang-bincang boal-boal santai kita dengan Bang Ingot Ahmad Utasud, PLT Kepala Dinas Kesehatan, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Pemko Pekanbaru. Mudah-mudahan informasi yang disajikan, obrolan yang kami sampaikan bisa membawa inspirasi dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.